Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak soleh soleha, ketemu lagi setelah liburan menjelang bulan Ramadan 1 minggu. Ini kita sudah masuk bulan Ramadan ke 6 ya. Alhamdulillah. Semoga ibadahnya semakin membaik, lebih baik lagi dari Ramadan sebelumnya, dan puasanya lancar sampai akhir, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah masuk tema H, yaitu anggota pramuka. Aku anggota pramuka, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, untuk Ramadan ini pembelajaran Zoom hanya ada pada hari Kamis saja ya sayang ya. Jadi hari Senin ini kita video. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan harapan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami materi hari ini dan jadikan ilmu yang bermanfaat. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra'ud du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Materi hari ini itu ada 4 ya sayang ya. Silahkan dibaca. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang lambang pramuka ya. Coba kalian buka bukunya di halaman 3, yaitu subtema 1, anggota. Aku anggota pramuka. Pernahkah kamu mengikuti kegiatan pramuka? Nah, dulu pernah, kita sebelum corona ini ada kegiatan pramuka ya di sekolah. Nah, apa aja sih yang kamu lakukan dalam kegiatan tersebut? Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana. Apa sih artinya? Yaitu generasi muda yang berkarya untuk kemuliaan bangsa. Dahulu pramuka disebut dengan kepanduan. Di Indonesia, gerakan pramuka lahir pada tahun 1961. Kegiatan pramuka dapat melatih kemandirian, kepemimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat. Coba ceritakan kegiatan pramuka yang pernah kamu lakukan. Nah, coba kalian pasti pernah melihat ya, kalau setiap Syawal, 1 Syawal atau di mulai akhir Ramadan itu ada remaja-remaja, putra dan putri yang menggunakan baju pramuka yang membantu kepolisian mengamankan pengendara di jalan gitu ya. Ada juga yang membagikan saat Ramadan membagikan takjil gitu. Dia suka membantu. Jadi dia emang kalau di pramuka itu melatih kemandirian, kepemimpinan, dan pengabdian. Nah, di jalan mereka itu mengabdi gitu ya, membantu para polisi mengatur lalu lintas, seperti itu ya. Kemandirian. Nah, biasanya nih kalau di pramuka ini kita ada kegiatan apa? Camping ya di luar gitu kan. Nah, di sana biasanya kita dilatih kemandirian ya. Terus juga apalagi dilatih kepemimpinannya ya. Nah, jadi kegiatan pramuka ini sangat bagus ya untuk kita ikuti. Semoga setelah corona berlalu ini ya, kita dapat mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Selain bermain dan dalam pramuka diajarkan berbagai kecakapan. Tahukah kamu anggota pramuka yang telah menyelesaikan tingkat
kecakapan disebut Pramuka Garuda? Nah, coba amati lambang Pramuka Garuda untuk siaga pada gambar di samping. Pramuka Garuda menggunakan lambang dengan gambar burung Garuda. Masih ingatkah kamu dengan lambang negara Indonesia? Nah, lambang negara kita adalah burung Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia ya. Setiap bentuk dan warna pada suatu lambang memiliki makna tertentu. Coba amatilah gambar lambang Garuda Pancasila pada gambar di samping. Nah, coba kalian buka buku kalian halaman 8 ya. Di sini ada gambarnya ya. Di atas itu setia, setiap, sedia. Nah, ini adalah lambang Pramuka Garuda. Sedangkan kalau yang bawah ini adalah lambang negara Indonesia, lambang negara ya, Garuda Pancasila. Nah, jadi kenapa sih kok dilambangkan dengan burung Garuda? Karena di pramuka ini dia ini apa ya? Ada untuk melatih menanamkan ya pada jiwa-jiwa yang pramuka itu menanamkan ke jiwa nasionalisme, cinta tanah air seperti itu ya. Nah, kita lihat yuk apa sih yang harus bisa kita amati dari burung Garuda. Nah, burung Garuda itu maknanya apa? Melambangkan kekuatan. Coba kita amati ya gambar burung Garuda. Gagah sekali ya burung Garuda ini gitu ya. Kenapa sih burung Garuda? Karena burung Garuda itu melambangkan kekuatan. Nah, selanjutnya apa lagi? Burung Garuda berwarna emas ya. Kita lihat ya di sini gambarnya warnanya emas. Maknanya apa? Keagungan bangsa dan keluhuran negara. Kenapa sih di Monas itu monumen nasional itu di atasnya itu menggunakan emas? Kenapa? Karena keagungan bangsa, maknanya adalah keagungan bangsa dan keluhuran negara. Selanjutnya apa lagi? Warna merah putih pada perisai. Nah, kita lihat ya. Maknanya apa sih? Melambangkan bendera Indonesia. Merah berarti berani, putih berarti suci. Selanjutnya, perisai berisi lambang sila-sila Pancasila digantung di leher burung Garuda. Maknanya melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Garis hitam tebal mendatar pada perisai. Maknanya yaitu negara Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat yang dilintasi garis khatulistiwa. Banyak bulu sayap pada burung Garuda itu ada 17. Bulu ekor ada 8, bulu pangkal ekor ada 19 dan bulu leher ada 45. Apa sih maknanya? Yaitu melambangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi lambang negara kita itu tidak serta-merta begitu aja, tapi memiliki makna yang mendalam ya. Itu ada maknanya dari setiap bulunya, nggak asal bulu digambar gitu aja, tapi ada perhitungannya. Jadi mempunyai makna tersendiri seperti itu ya. Nah, coba ya kalian amati ya, kata tunas muda. Yaitu artinya apa sih tunas muda? Yaitu generasi muda atau kelompok anak muda. Ya. Selanjutnya apalagi? Pertiwi, yaitu tanah air Indonesia. Oke, lanjut. Lambang pramuka. Coba kita lihat di sini halaman 12 ya. Di sini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah tahu belum sayang lagu Garuda Pancasila? Saja contohkan ya kalau yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu boleh nyanyi bersama. Garuda Pancasila. Oh iya, ternyata di sini bukan lagu ternyata. Kalau lagunya ada ya, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu,
Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itu lagu Garuda Pancasila. Nah, di sini Nina terpilih untuk mewakili sekolah mengikuti lomba ketangkasan dan kreativitas pramuka tingkat siaga. Nah, pada perlombaan tersebut Nina membaca puisi. Nah, di sini ada puisinya. Kalau tadi yang saja nyanyikan itu adalah lagu Garuda Pancasila. Nah, kalau di sini ada puisi tentang Garuda Pancasila ya. Saja bacakan ya. Garuda Pancasila yang perkasa, lambang negaraku Indonesia. Pancasila dasar hidup bangsaku, aku siap menjagamu. Pancasila dasar negaraku, aku siap mendukungmu. Rela berkorban untuk negaraku, agar makmur sentosa negeriku. Ya, itu adalah puisi tentang Garuda Pancasila. Nah, apa kalian dapat memahami mana dari puisi tersebut? Nah, bisa kalian diskusikan ya, bisa kalian amati gitu ya, maksudnya dari puisi tersebut tuh apa sih gitu ya, mananya apa sih gitu ya, kita pahami ya. Oke, lanjut. Di sini kita masuk tentang pengertian sudut dan jenisnya ya. Sini kita sudah masuk ke materi pengertian sudut dan jenis-jenis sudut. Oke, Ustazah akan tampilkan videonya ya, diperhatikan ya sayang ya. Halo anak-anak, sekarang pembelajaran kita sudah sampai di tema 8, subtema 1, jenis-jenis sudut. Maka kita harus tahu dulu sudut itu apa dan bagaimanakah bentuk sudut. Di video ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang pengertian sudut dan bagaimana cara membedakan antara sudut dan bukan sudut. Langsung saja, yang pertama tentang pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang berpotongan di satu titik. Satuan sudut yang umum digunakan adalah derajat. Yang perlu kalian garis bawahi adalah sudut itu daerah yang dibatasi dua garis lurus dan berpotongan di satu titik. Ingat ya, daerah yang dibatasi dua garis lurus dan berpotongan di satu titik. Sekarang coba perhatikan gambar A dan gambar B. Di antara gambar A dan gambar B, kira-kira gambar manakah yang termasuk sudut? Ya, jawabannya adalah gambar A. Kenapa? Karena gambar A memiliki dua garis. Ini garis yang pertama, kemudian ini garis yang kedua. Kedua garis ini saling berpotongan di satu titik. Jadi gambar A termasuk sudut. Lalu bagaimanakah dengan gambar B? Gambar B juga punya dua garis lurus. Tapi apakah dua garis lurus ini berpotongan di satu titik? Tidak. Sehingga gambar B bukan termasuk sudut. Coba perhatikan lagi gambar yang ini. Apakah gambar di samping ini termasuk sudut? Pada gambar di samping ada titik tempat bertemunya dua garis atau titik tempat berpotongnya dua garis. Tapi coba kalian lihat garisnya. Di bagian bawah ini garisnya garis lurus. Tetapi yang bagian atas ini garisnya sedikit melengkung. Sedangkan kalau sudut itu berarti kedua garisnya harus sama-sama lurus. Jadi kalau ada salah satu garis yang lurus kemudian satunya lagi melengkung, berarti belum bisa dikatakan sudut. Sampai sini paham ya tentang pengertian sudut dan bagaimana cara membedakan antara sudut dan bukan sudut. Sekarang kita lanjut ke bagian-bagian sudut. Sudut ini dinamakan sudut BAC. Nah,
Bagian yang ditunjukkan oleh garis panah berwarna merah ini atau tanda panah berwarna merah ini disebut daerah sudut karena ada 2 garis kemudian berpotongan di 1 titik. Lalu titik A disebut titik sudut karena 2 garis ini tadi, 2 garis lurus ini berpotongan di 1 titik, yaitu di titik A. Nah, selanjutnya garis AB dan AC disebut kaki sudut. Garis AB itu yang mana? Garis AB itu yang ini, AB. Kemudian garis AC yang ini, AC. Nah, kedua garis lurus ini disebut kaki sudut. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Nama sudut pada gambar ini apa ya namanya? Berarti nama sudutnya KML. Kemudian kaki sudutnya yang mana? Kaki sudutnya adalah garis KM. Garis KM adalah yang ini, KM. Kemudian garis LM. Kedua garis lurus ini dinamakan kaki sudut. Kemudian kedua garis lurus ini berpotongan di 1 titik. Berarti titik sudutnya adalah titik M. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Sudut itu adalah suatu daerah yang dibatasi oleh 2 garis lurus dan berpotongan di 1 titik. Kemudian kalian juga harus belajar tentang bagaimana cara membedakan antara sudut dan bukan sudut. Sekian, di video selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis sudut. Terima kasih. Oke, ya sayang ya, mengenai sudut. Oke, kita lanjut ya. Tentang lambang negara. Nah, tadi sudah kita bahas ya tentang lambang negara tuh ya, tentang maknanya ya, tentang negara kita. Oke, di sini kita masuk ke pola irama. Itu ya sayang ya, lagu tentang Pramuka Sejati ciptaan A.T. Mahmud. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi contoh gerak keseimbangan. Yang pertama ada apa? Berdiri menggunakan 1 kaki, yang kedua mengayun 1 kaki, yang ketiga berjalan mengikuti garis lurus, yang keempat berjalan dengan benda di atas kepala. Nah, ini cara-cara melatih keseimbangan tubuh ya. Bisa kalian praktekkan nih untuk melatih keseimbangan. Alhamdulillah ya, materi hari ini sudah selesai. Oke sayang, ingat pesan Ustazah selalu sholat 5 waktu tepat waktu, mengaji Al-Quran dan Umi,
membantu dan menghormati orang tua. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, harus banyak-banyak membaca Al-Qur'annya ya sayang ya. Jangan lupa ikut tadarus pagi dan sore. Semoga tahun ini kita bisa hatam 2 kali, amin. Minimal 1 kali lah ya sayang ya. Oke, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik.